Baik, kita mulai untuk bisa lihat anunya ya, depan praktikum 8 ya, bisa dilihat ya. Ya, kita besarin sedikit, bisa dilihat. Baik, kita mulai. Selamat sore. Untuk kuliah praktikum hari ini, kita akan mempelajari tentang multiplexer dan demultiplexer ya. Kemarin teorinya sudah diberikan ya pada pertemuan hari Senin. Hari ini kita coba lihat di pedomannya. Saya akan menjelaskan pedoman praktikumnya. Silakan dicek join. Kalau bisa mic-nya di Mas, dimatikan semua mic Anda. Supaya tidak keluar suaranya di sini. Ya. Baik, cobaan pertama ya, cobaan 81 itu adalah rangkaian multiplexer yang disusun dari gerbang-gerbang ini. Jadi Anda tinggal mencoba menyusun rangkaiannya, terus dikasih saklar seperti biasanya, terus dicoba ya. Nah, cuman di sini kan tidak ada indikasinya, di 0, di 1, di 3, ini saya tulis di sini nih. Jadi saklar ini adalah di 0, saklar ini di 1, di 2, di 3. Tolong Khairul Umam itu dimatikan tuh, apanya, mic-nya. Kemudian ini ada selektor untuk memilih S1 dan S0. Jadi kalau multiplexer itu inputnya banyak, outputnya 1. Jadi kita memilih inputnya menggunakan ini, selektor ini, S1 dan S0. Di 0, di 1, di 2, di 3 itu adalah datanya. Data yang mau kita salurkan ke output. Jadi kalau nanti dipilih S1-nya 0, S0-nya 0, maka di 0 yang disalurkan ke output sini. Nah, LED ini akan menyala atau tidak tergantung datanya sini. Kalau datanya 1, LED-nya nanti nyala. Kalau di 0-nya di saklarnya di bawah, tentunya LED-nya mati. Jadi nanti mencobanya seperti itu. Terus kemudian kita lihat sekarang tabel kebenarannya. Nah, yang menggunakan mic-nya dimatikan dulu ya, didengarkan suaranya dulu. Ini inputnya di 0, di 1, di 2, di 3 ya. Dan ini S1, S0 ini adalah saklar pemilih. Jadi kalau ini dikasih 00, maka yang dipilih adalah di 0. Nah, kalau di 0-nya posisinya di saklarnya ke bawah, outputnya akan mati. Tapi kalau ini nanti dikasih 1, ini outputnya akan hidup gitu ya. Jadi ini separuh, itu saklarnya posisi ke bawah semua. Jadi separuh ini, yang atas ini kan ke bawah semua. Maka di sini nanti outputnya tentunya mati semua. Nah, nanti yang percobaan yang berikutnya sekarang dinaikkan semua. Di 0, 1, di 1, 1, di 2, 1. Ini artinya 1 ini dihubungkan ke PCC ya, ke tegangan positif. Jadi nanti kalau di 0-nya 1, tentu outputnya akan LED-nya akan menyala. Ditulis ini menyala. Nah, di sini nanti mestinya mati gitu. Ya. Terus kemudian sudah jelas ya ini. Jadi ini karena ada 4 input, maka selektornya adalah 2/2, yaitu ada 2/2 kan 4. Jadi kalau inputnya 4, selektornya itu 2 bit. 2/2 jadi 4 bit. Nanti kalau inputnya 8, berarti ini selektornya ada 3. 2/3 sama dengan 8. Oke ya. Nah, nanti tabel kebenaran silakan diisi, tinggal mengikuti saja. Nah, tanda X ini tidak usah diperhatikan nih. X itu artinya don't care. Itu nilainya bisa 0, bisa 1, tidak akan mempengaruhi output. Yang mempengaruhi output adalah di 0-nya saja. Demikian juga nanti kalau dipilih 1001 yang aktif di 1, yang XX itu tidak pengaruh. Ya. Kamu pindah posisinya tidak pengaruh. Paham ya? Jadi ini 4 kali percobaan dengan datanya 0 artinya dihubungkan ke ground.
Yang tempat berikutnya adalah datanya 1 dihubungkan ke mana? Ke BCC, ke tegangan baterai plusnya. Terus biasa nanti diberikan kesimpulan. Ini percobaan yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lihat percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini menggunakan IC 74151. 74151, coba kita lihat dulu datasheetnya ya. Datasheetnya 74151. Jadi 74151 itu adalah 1/8 ya, data selektor atau multiplexer. Berarti inputnya 8, outputnya 1. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, connection diagram dari IC-nya itu. Jadi D0, D1, D2, D3, kemudian D4, D5, D6, D7. Ini ada 8, kemudian data select-nya ada 3, A, B, C. Ya, A itu bit yang terendah, C itu bit yang tertinggi. Kemudian ada strobe di sini ya. Strobe itu adalah untuk mengaktifkan, mematikan atau mengaktifkan strobe. Terus outputnya ada 2, outputnya ini berlawanan. Kalau Y-nya 1, W-nya 0 gitu ya. Jadi seperti ini. Coba kita lihat sekarang tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kalau datanya ini sembarangan, asal strobe-nya S itu dikasih logika 1 high, maka outputnya seperti ini. Dan tergantung data ini berubah-ubah, outputnya adanya seperti ini. Jadi ini tidak dipakai sebetulnya. Yang dipakai mulai di sini kalau strobe-nya itu kasih low. Apa itu? Strobe-nya low, ya. Jadi kalau low, berarti kan 0, 0, 0, maka yang aktif di 0. Ya, di 0. Di 0-nya nanti bisa dikasih datanya 0 atau 1. 1 dihubungkan ke plus atau baterai plus, 0 itu ke baterai min. Kalau di 0-nya nyala, berarti Y-nya nyala ya, maka di sini mati. Jadi ini berlawanan. Nah, kita perhatikan yang Y-nya saja ya. Karena kalau ini 001, berarti yang dipilih D1. D1 itu kan intinya bisa dipilih itu 0 dan 1. Kalau 0 ya 0, kalau 1 ya 1. Ya, dan seterusnya nanti sampai ini misalnya 101 itu kan 5 ya, berarti D5 ya. Ya, D5. 111 D7. Ya, jadi ini untuk percobaan yang kedua tadi menggunakan IC ini ya. Nanti datasheetnya juga akan saya kirimkan ke Anda supaya bisa dipakai untuk belajar. Oke, kita kembali ke percobaan lagi. Ini percobaan 82 ya, menggunakan IC tadi 74151. Datasheetnya sudah kita pelajari. Jadi inputnya ada 8, selektornya ada 3, yang untuk pemilih datanya ada 3, kemudian ada strobe 1. Ya, strobe-nya itu harus dihubungkan ke posisi apa tadi? Di datasheet tadi strobe-nya dihubungkan ke posisi ini. Low ya, strobe-nya dihubungkan ke posisi low ya. Jadi S-nya itu dihubungkan posisi low. Jadi kalau low dia enable. Ya, nanti ditampilkan gambar hasil percobaan ini ya. Waktu dikasih contoh saja, tidak usah semua. Ini apa namanya dimasukkan terlalu banyak nomornya. Dicoba beberapa saja. Ya. Terus nanti buat tabel hasil percobaan, tabel hasil percobaan ini tadi. Ya. Jadi kalau 000, nah yang aktif X0 ya di sini. Inputnya X0. Yang lainnya tadi don't care. Nanti bisa dibandingkan dengan datasheetnya tadi. Ya, nanti ditulis. Jadi nanti Anda harus melihat kalau kamu mengisinya ini lihat di datasheetnya ini tadi ya. Di sini kan sudah ada. Ini yang buat patokan. Ini teorinya ini. Ya, teorinya ini terus hasil percobaan nanti harus sama dengan teori. Paham ya? Kemudian untuk percobaan yang ketiga itu menggunakan IC 74138. 74138 itu berarti ini kita lihat dulu ya datasheetnya. Ya, datasheetnya 74138.
Ya, 74138. Ini kita tidak usah lihat yang lainnya. Ini decoder, demultiplexer. Oh, ini bukan decoder, demultiplexer. Nah, jadi multiplexer itu berarti apa namanya, berlawanan dengan multiplexer tadi ya. Nah, di sini ada selectnya sama ya. Terus ini G1, G2 itu adalah untuk enable. Jadi kalau yang aktif itu mulai ini G1-nya harus baik semua, G2-nya low semua baru berfungsi. Jadi kalau low, maka Y0 sama dengan low. Y0 itu di sini ya, ini kan dari Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 ya. Jadi kalau 000 itu Y0, kalau 001, Y1, dan seterusnya ya, sampai ini satu-satu semua nih, kayak ini kan, maka yang aktif Y7. Yang aktif itu malah low ya. Jadi ini nanti nyala semua, yang aktif malah low. Kan ya, jadi ini adalah aktif low outputnya. Jadi kalau Y0-nya 00, maka ya yang aktif ini low, yang lainnya nyala semua. Kalau 001, Y1 ya. 010, Y2, Y2 dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat di mana, di pedomannya lagi ya. Pedomannya lihat ya, kita lihat di pedoman lagi. Ya, di pedoman kita lihat lagi di sini. Kita besarkan sebab 83 ya. Jadi tadi kan ada apa namanya ABC, kemudian ada ini enable-nya ini ya, B1, B2. Di sini tulisannya E1, E2, E3. Sama saja, tidak masalah, itu hanya perkodean saja. Jadi dicoba 000. Nah, ini nanti diisi ya. Ini 000. T-nya 0 dan 1. Nah, ini kalau 0 berarti Y0 ya. Kalau 1 nanti tentunya sini yang apa? Yang satu gitu. Anda bisa mengikuti ini ya. Nanti kalau membingungkan ini, bisa lihat di sini lagi tadi. Pakai pedoman yang ini aja. Nah, ini ya. Pakai pedoman yang datasheet-nya saja. Ini kok apa? Berbeda sedikit. Enggak saya cek. Ya, nanti coba dilihat di datasheet-nya ya. Nanti saya cek lagi nih. Ini agak ini sedikit output-nya. Nah, nanti saya periksa lagi nih. Kalau ada butuh koreksinya, koreksi nih tabelnya. Tapi minimal Anda mencobanya melihat datasheet ini aja. Ya. Nanti dikasih ini. Seperti ini aja. Dibuktikan seperti ini sebagai teorinya ya. Teorinya Anda tinggal membuktikan. Kalau hasil praktikum sama dengan teori ya nanti berarti sudah betul itu. Ya, baik, kita lanjutkan untuk soal yang keempat ya. Soal keempat itu isinya 74154. Nah, kita lihat dulu datasheet-nya 74154. Ini saya perbesar. Ya, 74154 itu 4 ke 16. Decoder demultiplexer. Jadi ini maksudnya apa? Kombinasi biner di sini ya, BCD. Bukan BCD ini. Biner ya. Ini 4 bit, nanti outputnya menentukan outputnya ya. Kombinasi di sini menentukan outputnya. Tapi kita lihat ini tabel kebenarannya ini.
Jadi ini adalah enable-nya. Jadi B1 dan B2 itu harus low semua. Nanti baru berfungsi. Kalau low, ya 00 berarti sini data inputnya dari sini ya, di CPA 0000, maka yang aktif adalah output 0. 001 yang aktif output 1. Nah ini juga aktifnya low ya. Jadi kalau tidak aktif high, kalau aktif low. Ya, ini aktifnya low. Kemudian di sini 0010 yang aktif adalah 2 ya, di 2, aktif di 2. Dan seterusnya nanti misalnya di sini high low, ini berarti kan 8. Di 8 ya. Di 8 ini output 8 yang aktif. Kita lihat nanti akan seperti ini ya, diagonal. Tapi ingat cuma sampai 16 ya, sampai 15 ini. High ini berarti yang terakhir. Nah ini kondisi yang setelah itu ya, ini tidak dipakai, tidak usah dipakai, bisa diperhatikan. Jadi Anda membuatnya sampai sini saja, sampai high itu 111. Ini kita lihat pada pedoman praktikumnya. Ya di sini tadi kombinasinya ya dari 000 sampai 111. Kalau aktif ya misalnya ini kan posisinya baik semua ya 111 semua, maka yang aktif adalah I15 atau I15. Dengan catatan ini B1 dan B2-nya dihubungkan ke ground ya. Nah, nanti tabel kebenarannya yang buatnya seperti itu. Misalnya 000 berarti yang aktif output 0. Ini mati ya, mati itu berarti aktif. Ini hidup. Seperti itu. Bisa dipahami ya, nanti diisi biasa. Nah, teorinya nanti akan bandingkan teorinya mana? Teorinya ini aja kamu di capture ini sebagai teori diambil dari sini. Nanti dibuktikan kalau sama ya sudah, berarti hasil praktikum sama dengan hasil teori. Ya, saya kira itu percobaannya ada 4 ya. Saya ulangi lagi jelas. Yang pertama ini multiplexer. Ini juga multiplexer. Kemudian yang kedua ini demultiplexer. Dan ini juga demultiplexer. Silakan dibuat. Ya, nanti tugas ini dikumpulkan dari Kamis minggu depan ya. Untuk hari ini harus sudah mengumpulkan tugas 7 loh. Tugas 7 tentang itu ya, decoder dan encoder. Jadi kumpulkan dulu. Coba nanti ketuanya saudara Najib, silakan dicek. Dikumpulkan pada saudara ketuanya ya, Najib. Nanti terus di emailkan ke saya tugasnya itu. Batasnya hari ini ya. Nanti silakan sampai jam, karena besok libur ya, sampai jam 24 boleh. Ya, hari ini tugas 7 harus dikumpulkan. Kemudian yang saya mau minta satu lagi yaitu tentang tugas untuk proyek itu. Sampai sekarang kok belum ada yang mengumpulkan tuh untuk proyek yang kelompok itu. Tolong ya, saya ulangi lagi. Harap segera mengusulkan judulnya apa itu. Boleh mengusulkan judulnya lebih dari 2, lebih dari 1. Ya, yang diperkenankan itu adalah pakai segmen 2G atau 3 biji boleh, IC-nya boleh 2 atau 3 silakan, tapi IC-nya harus IC digital. IC digital itu coba jangan ngomong sendiri ya. Digital itu kode depannya angkanya 74. Kalau pakai IC CMOS kodenya 40 atau 45. Ya, silakan nanti mengirimkan. Ya, jadi itu yang untuk praktikumnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari itu, silakan. Satu-satu Mama. Ada ketuanya mana? Ada ketuanya. Ketuanya mana? Ya Pak.
Tugasnya ya Mas ya, tolong nanti di collect terus kirimkan ke saya. Iya Pak. Ya ampun sih jemput. Iya, Pak Ketua, tolong nanti tugasnya Banyak. di collect kirimkan ke saya. Ya, Iya Pak. Iya. paling lambat nanti malam. Jadi besok saya bisa. Nanti malam jam berapa, Pak? Ya jam 24. Jam 24 Pak, ya. boleh tanya Pak. Besok kan hari libur ya. Jadi saya bisa ngoreksi. Terus tugas Boleh tanya Pak. untuk proyeknya itu loh. Mas, Pak mau tanya untuk yang tugas kelompok itu buat dibuat ke Word dulu untuk yang tugas kelompok itu ngusulkan rangkaiannya dulu. yang usulannya itu lewat WA apa lewat di Word dulu Pak? Dibuat di Word dulu. Nanti dikirimkan lewat WA di grup ya. Oh iya Pak ya, siap. Jadi nanti ngusulkannya boleh 1, 2, rangkaian 3 boleh. Masuk. Tapi jangan tidak boleh sama dengan temannya ya. Silakan. Oh iya Pak ya. Sudah siap langsung ditulis ya Mas kelompoknya, ketuanya siapa, anggotanya 3 atau 4 gitu kan. Ditulis itu nama kelompoknya atau nama kelas, nama kelompok sama anggotanya supaya saya tahu. Iya Pak. Siap. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mau ditanyakan ada lagi? Kalau nanti ada sesuatu mau tanyakan bisa lewat grup ya, grupnya untuk Rizky Firmansyah ini mau selesai baru masuk. Ini sudah absen semua di siakat ya. Jangan lupa absen di siakat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Percobaan 7 kemarin sudah dikumpulkan ya. Percobaan 7 hari ini ya. Percobaan 6 ya kemarin ya. Fungsi aritmatika itu sudah, kemudian ya. Percobaan 7 tentang decoder dan encoder. Ya, percobaan 8 ini nanti kumpulkan minggu depan. 1 minggu ya. Jadi nanti ini data sheet IC-nya ini juga nanti saya kirimkan. Teman ini saya kirimkan, cuman untuk videonya nanti di YouTube-nya ya. Yang pertama itu tidak bisa, kalau pakai Zoom tidak bisa langsung tersedia, tapi harus di-upload dulu di YouTube ya. Kira-kira ya saya butuh waktu. Nanti malam mungkin sudah ada ya. Kalau mau mengulang pelajaran ini, silakan nanti buka di YouTube-nya. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Cukup? Masih ada yang mau tanya enggak? Cukup Pak. Cukup ya? Iya Pak. Kita tunggu sebentar sampai ini kita lihat dulu datanya. Wah ini yang ganteng ini siapa ini? Yang lain menutupi yang lainnya. Nah, ini sudah saya screenshot sebentar ya. Nah. Bereza, Terus pamer wajah gitu kan terus di sini. Siapa ini? Bereza Pak. Bereza Pak. Mau pakai komputer nggak kelihatan gambarnya nih si siapa ini? Adam tuh Pak. Komputernya nggak ada anunya dong, nggak ada kameranya. Singgung komputer lo. Enggak ada kameranya Pak. Adam Suhada. Adam Suhada. Diberikan kamera dong. Pasang kamera aja pasang. Kamu punya laptop toh? Kemarin nyoba laptop kan bisa. Ini cukup jelas ya suara saya. Suara saya cukup jelas. Jelas banget Pak. Jelas ya. Baik. Ada kamera laptop dipakai Pak. Wah, ya. Dipakai siapa ini? Laptop. Atau sama orang tua mungkin. Oke ya, saya kira
Saya cukupkan sekian dulu, nanti tugasnya tolong dikumpulkan ya. Ke Ya, Pak. ketuanya, terus ketuanya kirim ke saya. Baik, selamat sore, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih.